Shalom bagi kita semua. Selamat pagi yang sama diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Puji nama Tuhan, kita bersyukur pada pagi hari ini buat setiap kebaikan Tuhan, buat setiap penyertaan Tuhan yang masih kita rasakan sampai pada pagi hari ini. Mari Bapak Ibu Saudara dimanapun saat ini berada, mari sama-sama kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk kita datang memuji menyembah nama Tuhan. Namun sebelumnya sama mengajak kita semua untuk mengambil satu musik. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur Bapa punyalah seperti Engkau dalam kehidupan kami, seperti Engkau yang sungguh teramat baik dalam kehidupan kami Tuhan. Pada pagi hari ini kami mau datang memuji menyembah Engkau. Mari layakan setiap kehidupan kami Bapa, penuhi setiap pelanggaran kami Tuhan, biarlah kiranya dari awal pertengahan hingga akhirnya kami percaya, kami serahkan semuanya hanya kepada Engkau Bapa. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Yesus. Sama-sama kita katakan satu lagu pujian yang berkata, masuk ruang Maha Kudus. Dengan hati tulus
sumber terhormat baik dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik dalam menjadi setiap penyembahan kami pada pagi hari ini. Kami percaya kalau semuanya layak berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, sebentar lagi kami menyampaikan setiap seruan doa kami kepada Engkau. Mari terberulang pun setiap pelanggaran kami, pun setiap dosa-dosa kami Bapa, supaya kami layak berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami datang berdoa kepada-Mu. Amin. Baiklah, kita akan masuk dalam setiap doa-doa kita. Namun sebelumnya kita katakan satu roh pujian yang berkata, pertolongan-Mu begitu kasih. Teramat baik dalam setiap kehidupan kami terbukti pada saat pagi hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada itu semua karena kasih-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa, terima kasih pada kesempatan pagi hari ini kami mau datang berdoa kepada-Mu ya Tuhan, membawa setiap pergumulan kami. Kiranya Tuhan Engkau senantiasa dengan telinga-Mu Bapa untuk mendengarkan setiap permohonan kami. Bapa dalam sorga kami berdoa menyerahkan bagi bangsa dan negara kami Indonesia. Kiranya Tuhan yang senantiasa memberkati bangsa kami. Dalam nama Tuhan Yesus, segala bencana alam yang terjadi di bangsa kami, kiranya Tuhan yang senantiasa terus lindungi setiap kami umat-umat-Mu ya Bapa. Bapa di sorga, kiranya penyertaan-Mu Tuhan senantiasa ada bagi setiap kami. Kami berdoa kepada-Mu ya Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan yang senantiasa menyertai melindungi setiap kami umat-umat-Mu ya Bapa, menjaga pelihara kehidupan kami Tuhan. Biarlah kami semua Tuhan senantiasa ada dalam lindungan-Mu ya Tuhan. Kami berdoa kepada-Mu ya Bapa di sorga, kiranya Tuhan yang senantiasa terus menolong bangsa kami Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam segala apapun yang terjadi di bangsa kami saat ini, kiranya Tuhan yang senantiasa nyatakan kuasa-Mu di tengah-tengah kehidupan kami, sehingga apapun itu Tuhan Yesus, segala masalah persoalan yang kami hadapi di bangsa kami Tuhan, biarlah Engkau terus mampukan kami ya Bapa, sehingga kami senantiasa dapat mampu melewati segala apapun yang terjadi di bangsa kami saat ini. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami berdoa kepada-Mu ya Tuhan, menyerahkan bagi pemerintahan kami yang ada, kiranya Tuhan yang senantiasa memberkati setiap para pemimpin yang ada di bangsa kami. Berkati baik dari pemimpin yang tertinggi sampai yang terendah, dari presiden kami, wakil presiden kami, setiap para menteri, bahkan jajarannya, bahkan setiap para pemimpin daerah lainnya. Kiranya Tuhan yang senantiasa terus menolong kehidupan mereka, berikan hikmat kebijaksanaan kepada setiap mereka Bapa, sehingga dalam segala apapun yang senantiasa mereka kerjakan, biar itu semua mereka kerjakan demi untuk bangsa kami Indonesia. Terima kasih Bapa yang baik, mampukan setiap mereka, berikan kekuatan, kesanggupan kepada setiap para pemimpin kami dalam mereka melaksanakan segala tugas dan tanggung jawab mereka yang ada. Biarlah mereka semua dapat mampu melaksanakannya dengan baik, sesuai dengan seturut kehendak-Mu. Berdoa kepada-Mu saat ini, menyerahkan bagi perekonomian di bangsa kami. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati dalam nama Yesus. Berkati setiap perekonomian yang ada, bahkan setiap perekonomian yang sedang mengalami penurunan. Kiranya Tuhan yang senantiasa terus
Berkati Bapa setiap umat-umat-Mu ya Bapa. Tuhan tolong setiap kami, cukupkan segala apapun yang menjadi keperluan dan kebutuhan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan setiap perekonomian kami hanya ke dalam Engkau. Berdoa kepada-Mu ya Tuhan bagi setiap para keamanan di bangsa kami, baik itu para TNI Polri yang ada yang bertugas dalam mengayomi setiap masyarakat Indonesia yang ada. Tuhan senantiasa memberkati, menolong setiap mereka dalam segala apapun yang senantiasa mereka kerjakan Tuhan, terlebih dalam segala tugas dan tanggung jawab yang telah diberikan kepada setiap mereka. Biar mereka senantiasa dapat mampu melaksanakannya dengan baik sesuai dengan seturut kehendak-Mu. Berdoa kepada-Mu saat ini menyerahkan bagi setiap orang-orang yang sakit di bangsa kami. Kiranya Tuhan yang senantiasa memberkati mereka dalam nama Tuhan Yesus. Ya, mereka yang terbaring di rumah sakit, kiranya Tuhan jamah sembuhkan mereka dengan kuasa darah-Mu ya Bapa. Kami juga berdoa kepada-Mu bagi setiap para jemaat-jemaat Tuhan yang sedang mengalami sakit, kiranya Tuhan juga senantiasa sembuhkan mereka Bapa. Kami serahkan setiap kehidupan mereka hanya ke dalam Engkau, kiranya Tuhan yang menolong kehidupan mereka, Tuhan yang senantiasa sembuhkan segala apapun sakit penyakit dalam tubuh mereka. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya kesembuhan yang besar, pemulihan yang besar akan terjadi bagi setiap jemaat-jemaat Tuhan, terlebih bagi gereja kami di tempat ini di GBI Muar Saron Harapan Indah, bahkan yang ada di cabang-cabang. Kami juga berdoa kepada-Mu saat ini ya Tuhan, menyerahkan bagi kehidupan Bapak Ibu Gembala kami yang ada di tempat ini. Kalau memberkati hamba-Mu Bapak Pendeta Yohanes Sihoming selaku Gembala Sidang yang ada di GBI Muar Saron Harapan Indah, bahkan yang Harapan Elok, bahkan segala City. Kiranya Tuhan yang senantiasa memberkati hamba-Mu, berkati Ibu Gembala kami dalam nama Tuhan Yesus. Berkati kedua hamba-Mu, terlebih dalam menggembalakan setiap para jemaat-jemaat Tuhan yang ada, baik yang ada di Harapan Indah maupun yang ada di cabang. Bapa di surga, Tuhan yang senantiasa berikan kekuatan, kesehatan, kemampuan dalam segala apapun yang senantiasa menjadi tugas tanggung jawab pelayanan mereka di tempat ini. Kami percaya Bapa Tuhan yang senantiasa terus menolong kehidupan mereka. Biarlah pengurapan daripada Tuhan senantiasa ada bagi kedua hamba-Mu. Berdoa bagi kehidupan anak-anak mereka, cucu menantu. Kiranya Tuhan yang senantiasa memberkati dalam nama Tuhan Yesus. Segala apapun yang menjadi pergumulan mereka, kami serahkan semuanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan yang memberkati, Tuhan yang menolong setiap mereka. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami juga berdoa kepada-Mu saat ini, menyerahkan bagi setiap para pendeta yang ada di gereja kami. Kiranya Tuhan yang senantiasa memberkati mereka dalam nama Tuhan Yesus. Mereka tetap setia dalam membantu pelayanan di gereja kami di tempat ini, baik maupun yang ada di Harapan Elok segala City. Kiranya Tuhan yang senantiasa balaskan segala apapun yang menjadi, balaskan segala, biarlah Tuhan yang senantiasa membalas segala apapun yang senantiasa mereka lakukan Bapa. Kami percaya apapun yang senantiasa mereka lakukan Bapa, itu semua hanya untuk demi hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Tuhan yang senantiasa terus mengurapi setiap mereka Bapa dalam segala tugas dan tanggung jawab pelayanan mereka yang ada. Terima kasih Bapa yang baik. Kami juga berdoa bagi setiap para penatua yang ada di gereja kami, Tuhan yang memberkati setiap mereka pribadi maupun keluarga mereka. Dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan setiap kehidupan mereka hanya ke dalam Engkau. Kiranya Tuhan yang senantiasa terus menolong setiap mereka dalam segala apapun yang menjadi tugas tanggung jawab pelayanan mereka di tempat ini. Kiranya Engkau mampukan mereka, Engkau yang senantiasa terus jam setiap mereka Bapa, sehingga dalam segala apapun pelayanan mereka, mereka tetap setia, mereka tetap sungguh-sungguh Bapa dalam melayani Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami juga berdoa kepada setiap para pendoa yang ada di gereja kami. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati setiap mereka. Dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan setiap para pendoa yang ada di gereja kami hanya ke dalam Engkau. Kiranya Tuhan yang senantiasa berkati mereka pribadi lepas pribadi dalam segala kehidupan mereka, terlebih dalam keluarga mereka juga Tuhan memberkati. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kiranya Tuhan yang senantiasa mengurapi setiap mereka Bapa, sehingga dalam segala apapun yang menjadi tugas tanggung jawab pelayanan mereka yang ada, mereka senantiasa dapat mampu Tuhan melaksanakannya dengan baik sesuai dengan seturut kehendak-Mu.
Terima kasih Bapa yang baik, bila roh kesetiaan Tuhan taruhkan dalam setiap hati mereka Bapa, sehingga mereka tetap setia dalam melayani Engkau Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih yang menjadi setiap doa kami Bapa yang kami sampaikan kepadamu di saat pagi hari ini. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa kepadamu, haleluya. Baiklah, kita akan melanjutkan setiap doa-doa kita. Kita katakan sebuah pujian yang berkata, kuasamu terlebih besar. Pagi hari ini Bapa, kembali kami bersyukur buat setiap kebaikan-Mu Tuhan, buat setiap penyertaan-Mu yang luar biasa yang masih kami rasakan Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus, pada pagi hari ini juga kami berdoa kepada Engkau, menyerahkan Bapa dalam kegiatan kami sepekan Tuhan. Kau senantiasa memberkati Bapa dalam persekutuan kami dua sahabat pagi Tuhan, dua sahabat mujizat Bapa. Biarlah senantiasa Engkau menyertai Bapa yang baik. Walaupun kami laksanakan secara live streaming Tuhan, tapi kami percaya tidak mengurangi Bapa yang baik untuk kami melayani Engkau Tuhan. Biarlah semuanya Bapa layak di hadapan-Mu Tuhan, berkenan di hadapan-Mu Bapa, sehingga Bapa setiap jemaat-jemaat-Mu dapat mereka Bapa mau bersekutu dengan Engkau Tuhan, bersama-sama dengan kami melalui persekutuan yang kami laksanakan setiap harinya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya Bapa Engkau senantiasa menyertai Tuhan melawat Bapa yang baik. Kami juga berdoa pada pagi hari ini menyerahkan Bapa buat setiap kegiatan kami dalam sepekan Tuhan, Engkau campur tangan Bapa, ibadah yang kami laksanakan dalam ibadah akhir tahun maupun awal tahun Tuhan, Engkau campur tangan Bapa. Biarlah kiranya hadirat-Mu nyata Tuhan Yesus, lawatan-Mu nyata Bapa dalam persekutuan ibadah kami Tuhan pada hari Sabtu maupun Tuhan Yesus pada hari Minggu Tuhan. Biarlah Engkau menyertai semuanya Bapa yang baik. Engkau melawat Bapa setiap pelayan-pelayan yang mengambil bagian Tuhan, mereka sebagai WL singer, pemain musik, kepartolisi di penerima tamu kelihatan Bapa, penduduk pembuka, penduduk persembahan, senantiasa Engkau urai mereka, pakai mereka lebih luar biasa lagi untuk senantiasa melayani Engkau Tuhan, sehingga apa yang mereka lakukan Bapa biarlah semuanya hanya untuk menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, kami juga berdoa menyerahkan buat setiap kehidupan para jemaat-jemaat Bapa. Mari jamah setiap hati pikiran mereka, berikan mereka hati Bapa yang mau rindu Tuhan, bersekutu kepada Engkau Bapa, memuji menyembah Engkau Tuhan, sehingga apa yang mereka alami Tuhan, persoalan yang mereka hadapi Tuhan, kami percaya Engkau sanggup memberikan jalan keluar dalam setiap kehidupan jemaat-jemaat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Yesus, kami juga berdoa senantiasa Engkau Bapa melawat gereja kami Tuhan, melawat lingkungan gereja kami Bapa, sehingga setiap kuasa-kuasa pun Bapa yang tidak bersalah pada Engkau, kami percaya Engkau patahkan dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Biarlah kiranya Bapa Engkau mengurapi Tuhan, Engkau untuk bungkus Bapa lingkungan gereja kami, lantai 1, lantai 2, bahkan juga lantai 3 Bapa. Biarlah semuanya Bapa Engkau bentengi dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, kami juga berdoa menyerahkan buat setiap Bapa persembahan setiap umat-Mu yang mereka berikan kepada Engkau. Persembahan pertama, kedua, ketiga, ucapan syukur mereka, perpuluhan mereka, mari Engkau senantiasa berkati Bapa, Engkau layakan Tuhan menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu, senantiasa dapat dipergunakan buat keperluan gereja kami di tempat ini Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, kami juga berdoa menyerahkan Bapa buat setiap koordinator ibadah Tuhan, mereka yang bertugas dalam setiap ibadah-ibadah yang ada, mari senantiasa lawat mereka, berkati setiap mereka Tuhan, pakai mereka lebih luar biasa lagi dalam mereka mengerjakan tugas tanggung jawab mereka Tuhan. Kami percaya kemanapun mereka pergi, sertai mereka untuk bungkus mereka dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Kami juga berdoa menyerahkan buat setiap koordinator Bapa di tingkatan gereja kami Tuhan, koordinator sekolah minggu, koordinator
youth kami Tuhan, bahkan juga koordinator lainnya Tuhan. Kami percaya Engkau senantiasa menyertai mereka Bapa, Engkau senantiasa menjadikan mereka menjadi alat-Mu Tuhan, menjadikan mereka menjadi berkat-Mu di tengah-tengah setiap jemaat-jemaat-Mu, terutama lagi di hadapan Bapa. Berkati dalam setiap pekerjaan usaha mereka, Engkau berhasil dan beruntung Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Pada pagi hari ini juga kami berdoa Tuhan, menyerahkan dalam visi misi gereja kami, dalam pembangunan 1000 bukit di atas 2000 tanah Bapa. Kami percaya, kami serahkan hanya kepada Engkau Bapa. Kami hanya berharap kepada Engkau Tuhan, karena kami percaya Bapa, bagimu tak ada mungkin Tuhan, bagimu tak ada mustahil Bapa yang baik. Kami berdoa menyerahkan buat setiap para panitia yang sudah dibentuk. Mari senantiasa berkati mereka, berikan kepada mereka kesatuan hati, saling bergandengan tangan, saling menolong, saling mendukung Bapa, sehingga apa yang mereka kerjakan Bapa, apa yang telah mereka rencanakan dalam visi misi gereja ini Tuhan, kami percaya biarlah semuanya tidak menyimpang daripada Engkau, tapi kami percaya biarlah semuanya mendatangkan berkat Bapa buat kemajuan gereja kami ini Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Yesus. Kami juga berdoa Tuhan, kemanapun mereka pergi sertai mereka, lindungi mereka dengan kuasa Kudus Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa menyerahkan buah setia Bapa, kehidupan hamba-hamba-Mu di tengah-tengah bangsa kami Bapa yang baik. Menyerahkan mereka sebagai para misionaris, para penginjil, para pendeta Tuhan, bahkan setiap para sekolah-sekolah teologi Tuhan di tengah-tengah bangsa kami. Engkau senantiasa jadikan mereka menjadi alat-Mu, jadikan menjadi berkat Bapa di tengah-tengah bangsa kami Tuhan, yang dapat senantiasa menjangkau jiwa-jiwa Bapa yang merindu Tuhan bersekutu kepada Engkau, yang merindu takut akan Engkau Tuhan. Kami percaya Engkau senantiasa menyertai setiap hidup mereka Tuhan. Biarlah kiranya nyata kemuliaan dalam setiap hidup mereka Bapa yang baik. Berkati dalam pekerjaan mereka, dalam setiap kebutuhan mereka sehari-hari, dan percaya Engkau senantiasa mencukupi Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa menyerahkan Bapa buat setiap gereja-gereja di tengah-tengah bangsa kami Tuhan, dari berbagai denominasi yang ada Tuhan. Kami percaya Engkau senantiasa Bapa, Engkau menjagai Bapa yang baik, Engkau melindungi Bapa gereja-gereja yang ada di tengah-tengah bangsa kami. Dijauhkan dari setiap perpecahan Bapa, dijauhkan dari setiap perselisihan Tuhan. Tapi kami percaya kami akan melihat kemuliaan-Mu Tuhan. Kami akan melihat Bapa berkat-berkat-Mu tercurah bagi bangsa kami melalui setiap gereja-gereja Bapa yang baik. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Yesus. Kami juga berdoa Tuhan menyerahkan buat Yayasan Berkat Maranatha Peduli Indonesia Bapa, yang Kau senantiasa memberkati yayasan ini Tuhan dalam kebutuhannya, dalam keperluannya Bapa. Biarlah Engkau campur tangan Bapa. Kami juga berdoa menyerahkan buat setiap para pengerja di dalamnya. Kau senantiasa menyertai mereka, menjaga mereka dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, sehingga kemanapun mereka pergi Bapa dalam melayani setiap mereka yang mengalami duka, kami percaya Engkau senantiasa menuntun mereka Tuhan, sehingga pun yang mereka kerjakan biarlah tidak menyimpang daripada Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa menyerahkan setiap kerjasama yang dilaksanakan dengan gereja-gereja yang ada Tuhan. Biarlah Engkau berkati Bapa, sehingga dapat berjalan dengan baik, dapat berjalan dengan lancar Tuhan. Setiap kebutuhan dalam yayasan ini Bapa, kami percaya kami serahkan sepenuhnya hanya kepada Engkau Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang telah menjadi setiap seruan doa kami pada pagi hari ini. Kami percaya apa yang telah kami sampaikan Tuhan jauh daripada kesempurnaan. Kami percaya Bapa yang Engkau yang menyempurnakannya Tuhan, dan kami percaya Bapa biarlah kiranya Engkau jawab sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami datang berdoa kepada-Mu. Baiklah, kita akan masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya kita katakan satu lagu pujian yang berkata lingkupi.
Terus sebelum kita mendengarkan sebagian dari firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa atas kebaikan-Mu dalam setiap kehidupan kami, sehingga pada saat ini kami berkumpul, kami sudah memuji dan bangga kebesaran nama-Mu. Kiranya Tuhan memberkati hamba-Mu yang akan membawakan firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan, agar setiap kata demi kata yang keluar dari mulut bibir lidah hamba-Mu dapat memberkati setiap jemaat-jemaat bahkan umat-umat-Mu yang mendengarkan sebagian dari firman-Mu pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami datang berdoa. Amin. Shalom sahabat pagi yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Pembacaan kita pada pagi hari ini terdapat dalam kitab Filipi. Filipi pasalnya yang pertama. Filipi pasalnya yang pertama kita mulai baca dari ayatnya yang ke-20 hingga ayatnya yang ke-26. Filipi pasalnya yang pertama kita mulai baca dari ayatnya yang ke-20 hingga ayatnya yang ke-26. Di sini lembaga Alkitab memberikan judul Kesaksian Paulus dalam penjara. Ayatnya yang ke-20. Sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala, demikian pun sekarang. Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih, aku tidak tahu. Aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Itu memang jauh lebih baik. Tetapi lebih perlu untuk tinggal di dalam dunia karena kamu. Dan dalam keyakinan ini, taulah aku akan tinggal dan akan bersama-sama lagi dengan kamu sekalian, supaya kamu makin maju dan bersukacita dalam iman, sehingga kemegahanmu dalam Kristus Yesus makin bertambah karena aku, apabila aku kembali kepada kamu. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagialah kita yang mendengarkan firman Tuhan, apalagi mempraktekannya dalam setiap kehidupan kita hari lepas hari. Sahabat pagi yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan yang saya bawakan pada pagi hari ini yaitu hidup karena arti. Hidup karena arti. Nah, surat Paulus kepada jemaat di Filipi adalah salah satu Alkitab atau salah satu kitab Kristen bagian Perjanjian Baru yang merupakan surat kiriman Paulus untuk jemaat Kristen yang ada di Filipi. Yang dimana dia menuliskan surat tersebut yang dimana dia sedang berada di dalam penjara. Apa sih tujuan Paulus menuliskan surat ini kepada jemaat yang berada di jemaat yang berada di Filipi, yang ada di kota Filipi, yaitu tujuan dan maksud Paulus yaitu untuk memberikan nasihat kepada jemaat di kota Filipi, karena di kota tersebut terjadinya sebuah perpecahan, sehingga Paulus menuliskan surat ini dan mengutus seorang anak rohaninya yaitu Timotius untuk mengantar surat tersebut, sebab Paulus sendiri saat itu berada di penjara. Kita kembali kepada judul renungan kita pada pagi hari ini yaitu hidup karena arti. Ada banyak orang yang mengatakan bahwa waktu kita adalah uang. Tetapi ada satu pandangan dalam sebuah video yang dimana pada waktu mereka bekerja, mereka digaji bukan dibayar
pakai uang, tetapi dalam video itu mereka digaji, dibayar memakai waktu, sehingga ada seorang pemuda di dalam video tersebut berkata bahwa waktu bukanlah uang, tetapi waktu adalah nyawa kita. Oleh karena setiap detik yang berlangsung, nyawa kita akan terus berkurang. Andai kata kalau kita memiliki jam atau kita mengalami hal seperti itu, maka dalam setiap kehidupan kita akan mengerti betapa waktu itu semakin hari semakin berkurang. Semakin hari semakin habislah waktu kita yang kita gunakan dalam setiap kehidupan kita hari lepas hari. Setiap apapun kegiatan pasti kita setiap apapun yang kita lakukan dalam setiap kegiatan kita, maka pastinya kita tahu seberapa habisnya waktu yang kita lakukan dalam setiap kehidupan kita untuk kita kerjakan. Oleh sebab itu, sahabat pagi yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, setiap detik yang berlangsung dalam hidup kita, maka nyawa kita akan terus berkurang. Seharusnya kita dapat mengerti bahwa setiap kehidupan yang kita jalani dalam dunia ini, setiap kehidupan yang Tuhan berikan dalam setiap kehidupan kita, seharusnya kita dapat mengerti untuk kita melakukannya waktu yang Tuhan berikan untuk kita menyenangkan hati Tuhan. Ungkapan dari ayatnya yang ke-21 yaitu, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Pada saat Paulus berada di dalam penjara, dia sedang membandingkan kehidupan dengan kematian. Pasti dalam pikiran kita berharap bahwa Paulus menggunakan dua kata yang bertentangan untuk menerangkan keduanya, yaitu kerugian dan keuntungan sesuai dengan apa yang dia alami pada saat itu. Namun ternyata Paulus bukan memilih hal tersebut, tetapi dia menggunakan dua kata yang sama-sama positif, yaitu Kristus dan keuntungan. Mengapa demikian? Karena bagi dia kehidupan dan kematian tidak perlu dipertentangkan. Pada dirinya sendiri kehidupan maupun kematian adalah netral. Menurut Rasul Paulus, kehidupan tidak selalu baik, begitu pula kematian tidak selalu buruk. Yang penting adalah kita mengetahui dulu diri kita diarahkan kemana, untuk apa yang kita lakukan dalam setiap kehidupan kita. Bagaimana kita tahu dalam diri kita ini diarahkan ke kehidupan atau ke kematian. Ya, kita minta jawaban dari Tuhan melalui doa. Jika kita diarahkan pada kemuliaan Kristus, maka baik hidup maupun mati adalah sama-sama baik. Oleh sebab itu, sisa waktu hidup yang masih kita miliki dalam setiap kehidupan kita pada saat ini, mari kita berikan untuk kemuliaan Tuhan. Sebab sama seperti yang dilakukan oleh Paulus, yang dimana dia memberikan kehidupannya hanya untuk memuliakan Tuhan.
Jangan sampai kita menghabiskan waktu kita hanya untuk hal-hal yang tidak bermanfaat dalam setiap kehidupan kita, yang tidak ada artinya untuk masa depan kita. Rasul Paulus sendiri sering berkata, pergunakanlah waktu yang ada dengan sebaik-baiknya. Menurut Rasul Paulus, hidup bukanlah karena hari, tetapi karena arti. Ada dua hal yang ingin saya bagikan dalam renungan kita pada saat ini, yaitu yang pertama, memberikan hidup kita untuk Tuhan Yesus. Memberikan hidup kita untuk Tuhan Yesus. Dalam Filipi dalam pembacaan kita pada saat ini di ayatnya yang ke-20 hingga ayatnya yang ke-21, di situ dikatakan, sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala. Demikian pun sekarang, Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Rasul Paulus dengan yakin bahwa ketika Tuhan Yesus mengizinkan ia hidup, maka hidupnya hanyalah untuk Tuhan Yesus. Dan meskipun ia akan mati pada saat itu, dan itu adalah keuntungan. Bukan keuntungan pribadi, tetapi Injil bisa dinyatakan sampai akhir hidupnya. Rasul Paulus memberikan hidupnya untuk Tuhan Yesus bukan ketika di dalam penjara atau penganiayaan atau dalam kesusahan, atau dia sebentar lagi akan meninggal, tetapi ketika dia berjumpa pribadi dengan Tuhan. Disitulah dia mulai memberikan hidupnya untuk Tuhan Yesus. Perjumpaan pribadi itulah yang membuat Rasul Paulus tahu bahwa hidupnya bukan untuk kesenangan dirinya sendiri, melainkan apa yang Tuhan mau. Oleh karena itu Rasul Paulus yakin bahwa sisa hidupnya ia berikan kepada Tuhan Yesus, dan akhir hidupnya pun bukan kesia-siaan. Rasul Paulus sangat sadar bahwa waktu adalah nyawa. Dia tidak menyia-nyiakan nyawanya untuk kegiatan yang sia-sia dan tidak bermanfaat dalam setiap kehidupannya. Tetapi ia menyatakan, selagi aku masih hidup atau selagi nyawaku masih ada di dunia ini, saya persembahkan untuk Tuhan, atau menghabiskan nyawaku untuk Tuhan Yesus. Oleh sebab itu Rasul Paulus tidak memakai sisa hidupnya untuk kesenangan pribadi, menikmati hidup, tetapi justru ia mau menderita bagi Tuhan. Sahabat, pagi yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita pakailah hidup yang masih Tuhan berikan, yaitu memberikan waktu kita untuk Tuhan Yesus. Di mana marilah kita dapat memberikan waktu kita untuk bersekutu di dalam Tuhan. Maka hidup kita bukan hanya melewati hari, tetapi hidup kita penuh dengan arti. Yang kedua, yaitu mengerjakan apa yang Tuhan percayakan di tengah penderitaan dan ancaman. Yang kedua yaitu mengerjakan apa yang Tuhan percayakan dalam setiap kehidupan kita. Kita bisa lihat dalam ayatnya yang ke-22a, yaitu di situ dikatakan, jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti aku harus bekerja memberi buah. Bagi Rasul Paulus, ketika Tuhan belum mengizinkan dia mati di dalam penjara pada saat itu, maka itu berarti Tuhan ingin ia terus mengerjakan apa yang Tuhan mau dalam setiap kehidupannya. Berarti ia terus maka itu berarti Tuhan ingin
ia terus mengerjakan apa yang Tuhan percayakan dalam setiap kehidupannya, yaitu untuk memberitakan Injil dan menguatkan jemaat yang ada di Filipi. Bagi Rasul Paulus, bahwa Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhnya, baik oleh hidupnya maupun oleh matinya. Dengan tubuh kita yang ada ini, marilah kita pakai untuk melayani Tuhan dengan mengerjakan apa yang Tuhan berikan dalam setiap kehidupan kita. Bukan hanya kata-kata tetapi nyata dalam tubuh kita. Tetapi contoh dalam setiap yang kita jalani dalam setiap kehidupan kita, yang dimana dalam pelayanan di gereja, mungkin kita bisa menyerahkan tubuh kita untuk membantu pelayanan yang ada di gereja, seperti contoh menjadi seorang, jika kita merasa bahwa kita mungkin bisa menggunakan musik, marilah kita ikut melayani musik di dalam gereja. Mungkin kita bisa bernyanyi, kita bisa membantu pelayanan di gereja, yaitu menjadi singer, atau mungkin ada di antara kita yang mungkin murah senyum, kita bisa membantu pelayanan menyambut setiap jemaat-jemaat Tuhan yang datang ke gereja, atau yang dalam artian bisa dikatakan penyambut tamu. Ada juga mungkin dari kita bisa mengatur keuangan, mungkin kita bisa terlibat dalam kepengurusan keuangan. Dan mungkin ada dari kita jemaat-jemaat Tuhan yang mungkin dapat mempunyai kepekaan atau sangat peduli dengan orang lain. Mungkin kita bisa menjadi pelayan yang mungkin membesuk orang-orang yang sudah lama tidak ke gereja. Atau mungkin dari kita yang suka menari, bisa kita melakukan membantu pelayanan, mempersembahkan tarian-tarian kita untuk Tuhan Yesus. Dan masih banyak lagi yang mungkin talenta-talenta yang belum kita ketahui dalam setiap kehidupan kita atau tubuh kita. Marilah kita serahkan diri kita ini untuk memuliakan Tuhan. Atau mungkin dari kita mungkin belum tahu apa talenta kita, mari kita bergumul meminta kepada Tuhan apa yang Tuhan berikan kepada kita. Talenta apa sih yang Tuhan berikan kepada kita? Mungkin Tuhan bisa menjawab apa yang menjadi pertanyaan kita ini, dan mungkin kita bisa berikan segala tubuh kita ini untuk melayani Tuhan. Mari sekali lagi saya katakan kepada kita semua sahabat pagi yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita serahkan tubuh kita ini untuk melayani Tuhan atau untuk memuliakan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Karena selagi kita masih hidup, marilah kita memberikan tubuh kita untuk melayani Tuhan, karena hidup kita ini sangatlah berarti hanya untuk memuliakan Tuhan. Amin. Untuk kebenaran firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa buat firman-Mu yang sudah kami dengarkan pada saat ini. Kiranya Tuhan yang memberkati setiap kami, kiranya firman-Mu itu menjadi rema dalam setiap kehidupan kami, dan yang dapat kami lakukan dalam setiap kehidupan kami. Jadikan kami Tuhan Yesus anak-anak-Mu yang dapat mengerti bahwa setiap hidup kami adalah merupakan hidup yang sangat berarti dan hidup yang hanya untuk memuliakan kebesaran nama-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami datang berdoa. Amin. Saya serahkan kepada Bapak benar. Haleluya, puji Tuhan, luar biasa kita punya khotbah hari ini tentang hidup adalah Kristus. Jadi Bapak dan Ibu sahabat pagi dimanapun kita berada, dikatakan hidup. Nah, kalau dikatakan hidup berarti detik, dikatakan hidup itu menit, dikatakan hidup itu jam,
Dikatakan hidup itu hari, dikatakan hidup itu minggu, dikatakan hidup itu bulan, dan dikatakan itu hidup tahun berganti tahun. Selama kita ada di dunia ini, itu dikatakan hidup. Jadi pertanyaannya adalah, sudahkah kita hidup bagi Kristus? Dari detik, menit, jam, hari, minggu, bulan, tahun berganti tahun. Sudahkah kita persembahkan seluruh hidup kita hanya untuk kepujian, kehormatan, kemuliaan bagi Allah yang memberikan kita kesempatan hidup? Dengarkan baik. Allah yang memberikan kesempatan bagi kita untuk kita hidup. Kalau andai kata Allah tidak berikan lagi kesempatan bagi kita untuk hidup, tidak susah bagi Tuhan. Detik ini juga kita dibawa pulang. Tapi kalau diberikan kita hidup, Paulus bilang, kalau aku hidup di dunia ini berarti aku harus memberi buah. Berarti hidup itu harus merupakan sesuatu kehidupan yang berguna dan berarti bagi panggilan Allah dan bagi kesempatan yang Tuhan berikan bagi kita. Jadi oleh karena itu, sahabat pagi yang saya kasih dalam nama Tuhan, mari cek seluruh kehidupan, detik hidupmu, jam hidupmu, menit hidupmu, jam hidupmu, hari hidupmu, minggu hidupmu, bulan hidupmu, tahun berganti tahun dalam hidupmu. Sudahkah engkau mempersembahkan seluruh hidupmu hanya bagi Dia? Lagi ditambah oleh firman Allah dalam Roma pasal 12 ayat 1. Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, kudus dan berkenan kepada Tuhan, karena itulah ibadahmu yang sejati. Kalau saya kutip dari ayat ini berarti hidup ini adalah ibadah. Hidup ini adalah ibadah. Dan Tuhan hanya menjadi fokus sasaran kehidupan. Maka oleh karena itu, segala sesuatu yang kita kerjakan itu adalah ibadah. Sudahkah itu kita persembahkan kepada Tuhan sebagai alasan bahwa kita ada untuk Dia? Dia ciptakan kita untuk Dia. Dia berikan kita kesempatan untuk Dia. Semuanya hanya untuk Dia. Jadi biarlah kiranya firman Allah ini akan mengingatkan kita, menyadarkan kita bahwa hidup itu adalah Kristus. Sekali lagi saya harus ulang, hidup itu adalah Kristus. Apakah hidup itu? Hidup itu detik, hidup itu menit, hidup itu jam, hidup itu hari, hidup itu minggu, hidup itu bulan, hidup itu tahun berganti tahun. Artinya dari detik pertama sampai detik terakhir kelak, hidup kita harus untuk Kristus. Hidup kita adalah Kristus. Artinya apa? Hidup kita hanya untuk kemuliaan, hanya untuk hormat, kepujian bagi Yesus Kristus, Raja di atas segala raja. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita. Biar firman-Nya yang luar biasa pada pagi hari ini memberkati kita, menyadarkan kita supaya kita tidak buang waktu, detik, menit, jam, hari, minggu, bulan, tahun berganti tahun dengan kesia-siaan. Semua kita pergunakan untuk berarti dan berguna. Jangan buang waktu, jangan buang hidupmu dengan sia-sia. Kiranya Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus Tuhan yang terus menyertai kita, menopang kita, menolong kita dalam berbagai macam pergumulan kehidupan, biar namanya dipuji melalui kehidupan kita. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu, Allah yang begitu ajaib, Allah yang begitu luar biasa, Allah yang tidak pernah membiarkan meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Dan Engkau Tuhan tolong kami hari ini melalui firman dari hamba-Mu, supaya hidup kami ini adalah Kristus. Dari detik, menit, dan jam, hari, minggu, bulan, ganti berganti tahun, biarlah kami hidup bagi Kristus. Hidup kami tidak kami izinkan menjadi sia-sia, tapi hidup kami melakukan hal-hal yang bermanfaat, berguna. Dalam panggilan Allah, jadikan semua bangsa menjadi murid-Mu, yaitu amanat agung. Itulah merupakan hidup yang berarti. Tuhan tolong kami, bantu kami, Roh Kudus berikan kami kemampuan
supaya kami menjadi alat bagi kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau. Bapa di surga, kami serahkan seluruh umat-Mu dalam tangan-Mu. Tuhan Yesus sertai semua umat-umat-Mu dimanapun mereka pergi dan berada. Ada mungkin yang berlibur di luar kota, di luar negeri. Tuhan Engkau jaga, peliharakan mereka, lindungi mereka dengan rahmat dan anugerah Tuhan. Dan kebaikan Tuhan yang berlimpah-limpah ada pada mereka. Nyatakan Tuhan kasih-Mu, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, nyatakan Tuhan kebesaran-Mu bagi umat-umat-Mu yang sedang berlibur di luar kota atau di luar negeri. Terima kasih Tuhan, kami teringat buat hamba-Mu Bapak Patra Sarangi yang saat ini berlibur di Australia. Tuhan Engkau menyertai, menjaga, memelihara, melindungi hamba-Mu ini, menopang dia dengan rahmat dan anugerah. Kebaikan Tuhan yang berlimpah-limpah ada buat hamba-Mu ini sekeluarga yang sedang berlibur di Australia. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau. Bapa di surga, kami berdoa kepada-Mu buat semua umat-umat-Mu yang berlibur di luar kota. Tuhan, ada keluarga Bapak Ibu Pasaribu di Medan ya Tuhan, Bapak Ibu Purba, demikian juga Bapak Hutauruk, demikian juga ya Tuhan Bapak Ibu Napi Tupulu yang mereka sedang berlibur di kampung halaman dalam Natal Tahun Baru. Tuhan Engkau menyertai, menjaga, memelihara, melindungi mereka dengan rahmat, dengan anugerah kebaikan Tuhan. Kami juga doakan Bapak Ibu Prima yang saat ini sedang ada di luar kota atau di Solo. Tuhan sertai, Tuhan jaga, Tuhan pelihara dengan rahmat, dengan anugerah kebaikan Tuhan. Demikian keluarga Surya Kumala yang sedang berangkat Tuhan berlibur di Jawa, di Pulau Jawa. Tuhan menyertai mereka, Tuhan menjaga, melindungi mereka dengan kasih setia Tuhan. Atau siapapun anggota jemaat kami yang sedang berlibur di luar kota, di luar negeri sekalipun, yang tidak dapat kami sebut nama mereka masing-masing. Tuhan menyertai, menjaga, memelihara mereka, melindungi mereka dengan rahmat anugerah kebaikan Tuhan. Ibu Maisa bersama dengan Andri dan rombongan semuanya keluarga yang berlibur di Bandung, Tuhan sertai, Tuhan jaga, Tuhan pelihara, lindungi dengan kasih setia, dengan keajaiban Tuhan yang luar biasa ada pada mereka ya Tuhan. Kami doakan Tuhan semua umat-umat-Mu di mana saja mereka mengakhiri tahun 2022 ini, ada penyertaan Tuhan, ada penjagaan Tuhan. Tuhan tolong topang mereka. Aku mengangkat tangan di hadapan-Mu. Perlindungan Tuhan, pertolongan Tuhan, keajaiban Tuhan ulurkan bagi setiap umat-umat-Mu, jemaat-jemaat-Mu yang ada di Gereja Betel Indonesia, Jemaat Masyarakat Harapan Indah, Harapan Elok Segala City. Demikian juga yang ada Tuhan di Makassar, Pekanbaru, Medan, Arongil, Layambat. Tuhan menyertai, Tuhan menjaga, Tuhan melindungi dengan rahmat-Mu yang besar. Dari anak bayi, balita, sekolah minggu, pemuda, remaja, kaum bapak, kaum ibu, suami, istri, disertai Tuhan semuanya. Aku mohon Tuhan, di akhir tahun ini jaga mereka semua, jauhkan kecelakaan, jauhkan mara bahaya, jauhkan Tuhan maut, segala kuasa setan iblis, jauhkan dari mereka ya Tuhan. Bahkan Tuhan Yesus dimanapun mereka berlibur, jauhkan dari tanah longsor, jauhkan Tuhan dari segala kecelakaan di tempat berwisata. Tuhan jauhkan semuanya Tuhan. Berkati semua jemaat-jemaat-Mu, umat-umat-Mu ya Tuhan. Tutup bungkus mereka dengan darah Yesus, darah yang berkuasa. Selama berlibur, biar nama-Mu yang dipermuliakan Tuhan. Tidak ada yang melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Berkati semua jemaat-jemaat-Mu, umat-umat-Mu dimanapun berada. Disertai Tuhan, dijaga Tuhan, dipelihara oleh Tuhan. Dengan kuat kuasa-Mu, dengan rahmat-Mu, dengan kebaikan Tuhan. Dan hamba berdoa semua jemaat-jemaat-Mu, umat-umat-Mu. Tuhan Yesus, hamba mengangkat kedua tangan di hadapan-Mu. Oh Tuhan, aku mau mohon Tuhan, dengarkan doa seruanku. Aku mau menghantar jemaat-Mu, umat-umat-Mu memasuki tahun 2023 yang serba misteri ya Tuhan. Tapi pagi hari ini aku mengangkat tangan. Biarlah kiranya turunkan tangan-Mu. Sambutlah semua jemaat-Mu, sambutlah semua umat-Mu di tahun 2023 dengan dua tangan yang terbuka. Jadilah Engkau ya Tuhan ada di barisan depan mereka untuk menuntun langkah mereka di 2023. Engkau jadilah ya Tuhan yang akan menutup barisan belakang mereka di tahun 2023 ya Tuhan. Sehingga dari awal sampai akhir 2023
Ada Tuhan yang menyertai, ada Tuhan yang menjaga, ada Tuhan yang melindungi, ada Tuhan yang terus membuka tingkap langit, mencurahkan berkat-berkat yang berlimpah. Tuhan yang kau berikan kepada umat-Mu ya Tuhan. Nyatakan kemuliaan-Mu, nyatakan kebesaran-Mu ya Tuhan, nyatakan kedahsyatan-Mu. Kami percaya Tuhan bahwa setiap jemaat-Mu, umat-umat-Mu di tahun 2023 kami akan melihat kedahsyatan Tuhan, keajaiban Tuhan, keluar biasaan Tuhan akan menyertai umat-Mu, jemaat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau dimanapun mereka berada. Yang sakit Tuhan Engkau sembuhkan Bapa di surga. Ibu Amanda, Ibu Priska Pak Chandra, Ibu Tiren Tuhan. Demikian juga kami berdoa dalam nama Yesus Bapa di surga buat Sahat Sitanggam, Ibu Morita Gultom. Demikian Tuhan Yesus Pak Apung Tuhan Yesus. Oh Tuhan Yesus, Ibu Yuliana Semio, Bapak Merolop Sihombing ya Tuhan. Demikian kami doa dalam nama Yesus. Oh Bapa di surga buat Ibu Maisah. Demikian Tuhan Yesus buat Ibu Rumapea, Ibu Agustin, Ibu Pardosi, Ibu Rendah ya Tuhan. Kami serahkan Ibu Simajuntak di Bojongmas. Demikian juga Tuhan Yesus Ibu Susilo, Ibu Bambang Bapa di surga. Pak Galidis punya orang tua Agung ya Tuhan. Jamalah mereka semua, sembuhkanlah mereka ya Bapa. Bapak Manurung, Bapak Manurlam, Tuhan Engkau jamah sembuh. Adik kami Hersa, adik kami Samuel, Tuhan Engkau sembuhkan mereka. Dan orang tua Pak Pridon Siagian dijamah, dilawati oleh Tuhan, dipulihkan oleh Tuhan. Bapak Simatupang yang sementara ada di rumah sakit Ananda, Tuhan kami serahkan dirinya dalam tangan-Mu. Tuhan Yesus yang baik memberkati, menjaga, memelihara, melindungi dengan rahmat, dengan anugerah kebaikan Tuhan yang berlimpah-limpah ada atasnya ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terpuji-pujilah Engkau. Segala kemuliaan, pujian dan hormat syukur hanya bagi Yesus Kristus Tuhan, Raja di atas segala raja. Kami serahkan semua yang sakit, sembuhkan mereka. Tuhan terima kasih. Terpuji-pujilah Engkau. Hamba berdoa berkat Bapak Abraham, Ishak dan Yakub, berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, turunlah atas umat-umat-Mu, turunlah atas jemaat-Mu yang hamba-Mu gembalakan dari Harapan Indah, Harapan Elok, Sagara City dan cabang-cabang yang lain. Tuhan turunkanlah berkat-Mu, turunkanlah shalom-Mu, turunkanlah kekuatan-Mu, turunkanlah sukacita-Mu, turunkanlah damai sejahtera-Mu ya Tuhan bagi semua umat-umat-Mu dan jemaat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terpuji-pujilah Tuhan. Segala hormat, kemuliaan, pujian dan syukur hanya bagi Yesus Kristus Tuhan kami, Raja kami, penolong kekasih jiwa bagi kami. Inilah Tuhan menjadi doa kami kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terpuji-pujilah Engkau. Jagalah kami dari segala kecelakaan. Jagalah Tuhan nyawa kami. Jaga keluar masuk kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Tahirkan apa yang kami makan dan minum. Tahirkan setiap udara yang kami hirup. Tahirkan setiap apa yang kami sentuh dan yang menyentuh kami. Sehingga tidak akan ada yang membahayakan kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau. Segala hormat, kemuliaan, pujian dan syukur hanya bagi-Mu Tuhan, Allah kami yang besar ajaib. Biarlah Engkau jadikan hari-hari kuat, hari kemenangan, sukacita, damai sejahtera, hari di mana kami akan melihat mujizat dan doa Yabes digenapkan bagi kami. Berkati kami dengan limpahnya, perluas daerah kami. Tangan-Mu menyertai kami, melindungi segala malapetaka, menghindarkan segala kesakitan atas kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi damai sejahtera. Kasih karunia Allah Bapa, anugerah Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dalam Roh Kudus menyertai, menjaga, memelihara keluar masuk hari besok sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Sama-sama kita berkata, amin. Baik, puji Tuhan sahabat pagi dimanapun kita berada. Luar biasa kita punya Tuhan. Doa saya, kiranya Tuhan menyertai Bapak dan Ibu Saudara sepanjang tahun 2022 ini yang tinggal 2 hari dari sekarang. Hari ini hari Jumat, besok hari Sabtu.
maka minggu kita sudah masuki tahun yang baru Bapak dan Ibu Saudara. Doa saya kiranya 2 hari ke depan ini saudara disertai Tuhan, dijaga Tuhan, dipelihara Tuhan. Dan saya berdoa kiranya Tuhan membawa Bapak dan Ibu Saudara jemaat Tuhan dimanapun berada, dibawa menyeberangi tahun 2022 ke tahun 2023 dengan 2 tangan yang menopang saudara dan 2 tangan yang menyambut saudara di tahun 2023, yaitu tangan Tuhan yang besar, yang ajaib, yang luar biasa. Tangan yang merajut kita dari tanah menjadi ada kita sebagaimana ada hari ini. Itulah Tuhan yang besar. Tangan yang dahsyat tidak pernah berubah. Dia selalu sanggup untuk menolong Bapak dan Ibu Saudara. Dan doa saya di tahun 2023 dari tanggal 1 Januari 2023 sampai tanggal 31 Desember 2023, Allah yang sama adalah Allah Yesus Kristus Tuhan yang beserta saudara dan saya hingga kita akan menikmati kasih Tuhan dan hidup kita berarti di dalam Tuhan. Tuhan kiranya memberkati kita sekalian ya Bapak dan Ibu Saudara. Dan Bapak Ibu Saudara yang terkasih, bahwa Gereja Betel Indonesia Jemaat Masyarakat Harapan Indah, Harapan Elok Segara City menyelenggarakan ibadah tutup tahun hari Sabtu atau besok tanggal 31 Desember 2023 jam 18. Kita ada doa, ada ucapan syukur di tempat ini kepada Allah yang sudah memberkati kita, memelihara kita dari tanggal 1 Januari 2022 sampai tanggal 31 Desember 2023. Patutlah kita akhiri tahun ini dengan ungkapan rasa syukur, rasa bangga, rasa terima kasih kita kepada Tuhan. Dan kita akan buka dengan live streaming. Bapak Ibu Saudara jemaat terkasih yang mungkin ada di luar kota, silakan gabung bersama dengan gereja kita, Gereja Betel Indonesia Jemaat Masyarakat Harapan Indah Bekasi. Jam 18 tepat kita akan beribadah. Dari tempat ini akan dipimpin ibadah pengucapan syukur Bapak dan Ibu Saudara. Lalu Bapak Ibu Saudara, kita juga ada ibadah tanggal 1 Januari tepat jam 10 pagi, 1 kali ibadah saja di gereja kita di tempat ini. Bapak Ibu, dengan hal yang sama dibuka juga live streaming buat Bapak dan Ibu Saudara yang ada di luar kota, bahkan di luar negeri sekalipun. Bapak Ibu Saudara dapat mengikuti ibadah-ibadah dan doa-doa yang kami panjatkan dari tempat ini untuk menyertai, untuk menjaga, memelihara Bapak dan Ibu Saudara dalam setiap langkah dan kehidupan Bapak dan Ibu Saudara sekalian. Puji Tuhan, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Biarlah Tuhan selalu ada bersama dengan kita. Jangan pernah takut, maju terus dan tetap semangat.